gambarnya double ya, bergetar-getar ya, dibarengi dengan warna agak keungu-unguan ya, LCD Samsung. tipenya LA32E420 ya. Jika kerusakan seperti ini ya sudah positif, yang bermasalah mungkin di bagian layar ya atau tekonnya ya. Nanti saya akan coba ukur dulu tegangannya di tekonnya ya, apakah ada yang bermasalah. Jika nanti tegangannya normal semua ya, saya akan mau membagikan trik ya untuk menghilangkan layar bergetarnya ini dengan sebuah resistor ya atau potensiometer. Nanti mungkin saya akan ada robah di bagian resistornya ya, mungkin resistor bagian row-nya ya. Mungkin nanti saya akan gunakan trik bisa resistor ya, atau bisa juga dengan potensiometer yang bisa nanti diajus ya untuk menghilangkan getarnya ya. Untuk lebih lanjutnya silahkan aja tonton videonya terus ya, dan jangan lupa like dan subscribe. Biar saya bongkar dulu TV-nya, nanti kita coba cek tegangan di tikonnya semua ya. Saya skip videonya dulu. Oke, udah saya bongkar ya. Jadi ini pertama tadi udah saya coba ya, udah saya coba lakukan trik resistor ya. Ini resistornya, biar saya tunjukkan. Resistor 580 kilo ya. Dan saya coba juga tadi pakai resistor ini ya, udah saya seri dengan nilai 150 kilo ya, dikali 2. Ini 150 kilo ya. Jadi saya seri seperti ini. Jadi nilainya 300 ya. Dan saya sudah coba juga tadi ini jumper, coba ini udah sengaja saya solder ke titik yang perlu saya jelasin di sini. Yang model tekon seperti ini ya, mungkin kalau tekon yang model lain seperti ini, ada juga bawaan Samsung ya, Toshiba ya, seperti ini beda ya. Jadi caranya yang seperti ini resistor biasanya tidak bisa. Jadi ini khusus yang saya terangkan yang untuk model tekon seperti ini aja. Seperti ini tekonnya. Jadi tadi udah saya coba seperti yang saya terangkan tadi ya. Saya rencana mau pakai resistor untuk menghilangkan gambar berbayangnya ya. Tapi setelah saya jumper tadi, dia getarnya sudah berkurang ya. Getarnya sudah berkurang tapi masih ada berbayang ya. Jadi saya coba awal mula pakai 580 kilo. Saya jumper ya. Karena tidak ada perubahan, jadi saya coba pakai yang ukuran 300 kilo ya. Saya juga coba tadi pakai 300 kilo, masih ya getarannya sih hilang, hanya saja bayangnya itu masih double 2 gini. Jadi getarannya sudah hilang tapi double-nya masih tetap ada. Tapi ini perlu saya terangkan ya, kalau untuk trik jumper seperti ini pakai resistor, nilainya jangan di bawah 300 ya. Karena kalau nilai 300 ke bawah, ini resistornya yang di sekitar titik ini ya, ini bakalan putus. Ada di sini beberapa resistor ini ya, 1, 2,
3, 4, 5, 6 ya. Ini resistor ini bakalan putus kalau di jumper pakai nilai di bawah 300 kilo ya. Jadi ini cuman setelah saya pasang biasanya rata-rata 300 kilo, gambarnya itu udah normal ya, sama sekali nggak ada bayangan, sudah seperti semula. Tapi karena itu saya jumper pakai 300 kilo, ini nilai paling terendah ya. Nah, biasanya untuk normalnya saya pakai biasanya antara 300 kilo sampai 600 kilo ya. Tapi kalau di atas 600 kilo ya biasanya tidak ada perubahan, getarannya masih cepat. Tapi biasanya kalau memang mau lakukan trik seperti ini, berangsur dulu ya, coba dulu dari 600 kilo, tidak ada perubahan, turunkan ke 500 kilo ya, bertahap sampai dapatlah hasil maksimumnya ya, gambarnya supaya tidak double. Dan titik terendahnya biasanya 300 kilo ya. Kalau di bawah 300 kilo ini resistor di area ini biasanya langsung putus, entah yang mana ya, tapi biasanya langsung putus kalau nilainya di bawah 300 kilo ya. Jadi sini titiknya yang perlu di jumper ya, mana tahu nanti teman-teman punya masalah yang sama ya, gambarnya mungkin double aja nggak bergetar ya. Kalau ini beda cerita, mungkin ini karena terlalu cepat ya, getarannya itu dari atas ke bawah ya, jadi bukan double 2 gitu ya. Kalau double 2 biasanya nanti teman-teman bisa cari di sini titik keterangan ya, RD 40 sama CD 39 ya. Nah, ada sini CD 37 dan RD 40 ya, sini nampak CD 37 ya sama RD 40 ya. Jadi ujung pangkalnya CD 37 ini sama ujung pangkalnya RD 40 ini di shortkan ya. Ibaratnya kalau seperti ini kita bikinnya ya, seperti resistor ini ya, tinggal disortin aja ujungnya antara ujung pangkal atas ini ya, ujung pangkal atas RD 40 dan CD 37 ya, tinggal disolderkan seperti ini aja, di solder. Tadi sengaja saya bikin pakai kawat supaya tidak berlaga ya, karena resistor ini saya tidak ada stok yang kecil. Jadi tadi udah saya coba nih ujung pangkalnya RD 40 dan CD 37 ini ya, disolderkan ya, di solder ya, seperti ini. Ini udah tadi saya bikin pakai kawat email ya supaya tidak short. Jadi tinggal solder di ujungnya ini ya. Tadi udah saya coba, tadi ujung ini sama ujung ini saya solder ya. Jadi untuk merubah nilainya di sini ya, di area resistor ini. Tapi kan udah saya lakukan trik ini nggak berhasil ya, dia getarannya memang hilang tapi dobelnya tetap ada. Jadi sekarang saya mau lanjut ini trik potong jalur ya, mau tidak mau mesti saya coba potong jalur. Jalur yang perlu nanti kita potong ya, di sini ada keterangan di sini CKBB 1, CKBB 2 ya, CKP 1, CKP 2. Ada beberapa jalur di sini. Nanti biar saya klik dulu ya, dibersihkan ya jalurnya. Jika nanti setelah dipotong jalur sini tidak ada perubahan ya, jadi mau tidak mau saya sambung ulang. Nanti coba kita akan pindah ke sebelah sini ya. Tapi seperti itulah, sebelum melakukan trik potong jalur ya, usahakan dulu dicoba di jumper ya, pakai resistor dengan nilai antara 300 kilo sampai dengan 600 kilo ya, di titik CD 37 dan RD 43 ya. Karena beberapa kali saya lakukan yang gambar double itu, saya tidak perlu potong jalur ya, tidak perlu menaikkan tegangan TH1 juga, biasanya udah bisa normal ya, kalau tidak terlalu parah kali bayangnya ya. Tapi kalau yang ini tadi mungkin getarannya itu terlalu tinggi ya, dari atas ke bawah sampai habis ya. Jadi
Kalau hanya sekedar double aja biasanya saya nggak potong jalur, tapi biasanya saya gunakan trik menggunakan resistor di sini ya. Tinggal saya jumper antara ujung pangkal ini ya. Di sini ada keterangan CD37 dan RD40 ya. Jadi ujung di sebelah atasnya sini sama sini di solder, dipasang hambatan pakai resistor tadi ya, seperti yang saya bikin ini. Oke, seperti itulah kalau seandainya nanti teman-teman mempunyai kasus yang sama ya, gambar double tapi tidak terlalu bergetar ya. Tapi kalau dia mungkin double dan bergetarnya juga parah, kemungkinan trik seperti ini mungkin tidak berhasil ya, nggak berhasil total gitu. Hanya saja mungkin nanti dia mungkin bisa tidak bergetar lagi tapi tetap double. Seperti itulah ciri-cirinya. Jadi jika ini trik ini sudah kita lakukan tidak berhasil, makanya mau nggak mau kita harus potong jalur kanan atau kiri. Jadi di sini saya rencana mau potong jalur sebelah kiri dulu, sebelah sini. Jadi ini saya klik dulu, saya bersihkan ya, baru nanti coba saya potong sebelah sini. Beberapa jalur ya, nanti saya zoom out biar lebih terang ya. Oke, udah saya klik ya. Udah saya bersihkan. Sekarang kita tinggal potong ya. Oke. Seperti yang saya prediksi dari awal tadi ya, tadi saya memang udah duluan potong yang sebelah kiri ya, sebelah kiri menghadap layar ya, berarti sebelah sini ya. Setelah saya potong di sini jalur ya, yang tadi saya kembalikan dulu semua ke sedia kala ya. Sebelum saya potong ini tadi resistor yang di sini yang udah saya pasang kawat ya, saya buka lagi, saya rapikan semua. Baru tadi saya coba di sini potong jalur semua ya, yang sebelah kiri. Awal mula saya potong dulu CKP 1, CKP 2, CKP B1, CKP B2 ya. Namun karena tidak ada perubahan ya, lalu saya putuskan potong habis semua jalur sebelah kiri ya. Jadi saya potong habis semua seperti ini ya. Penampakannya di jalur itu dia 1 2 2 1 1 1 ya. Jadi ini tadi udah saya coba potong awal mulanya 1 2 3 4 ya, awal mula. Lalu saya tes hidupkan, dia gambarnya itu sudah tidak berbayang ya, sudah tidak double, hanya saja 65% ya dari layar itu ke atas ya, itu dia rasternya agak kasar ya, bergaris hitam kasar gitu ya. Yang sedangkan yang 45% ke bawah normal ya, seperti sedia kala ya. Jadi di sini setelah saya cut tadi 1 2 3 4 itu gambarnya sudah nggak berbayang, sudah tidak bergetar juga ya, tapi 65% layarnya ke atas itu agak kasar ya, seperti garis-garis hitam yang kasar gitu ya di layarnya. Jadi saya coba lagi, saya potong habis semua ya. Setelah saya potong semua habis sebelah kiri ya, setelah saya potong habis semua, saya perhatikan lagi, coba hidupkan, tidak ada perubahan ya, masih tetap seperti ini ya. Baru tadi yang ini saya sambung ulang lagi ya, seperti sedia kala, karena hasilnya nggak maksimal ya, karena bagian atasnya bergaris kasar hitam ya. Jadi saya sambung ulang lagi, baru saya coba pindah ke sebelah kanan ya. Saya potong, coba lagi sebelah kanan, saya potong habis ya. Awal mula saya potong dulu yang CKP 1, CKP 2, CKP B1, CKP B2 ya.
setelah saya potong 4 jalur itu hasilnya tidak ada perubahan sama sekali ya, masih tetap seperti awal. Jadi saya coba lagi potong semua habis ya, saya potong habis semua. Lalu itu saya tes lagi ya, saya hidupkan, sama sekali tidak ada perubahan, masih tetap seperti semula ya. Lalu setelah saya potong di sini, lalu tadi saya coba cari di sini ya jalur pangkalnya CKP 2 ya, di sini CKP 2 di sini yang menuju ke panel ya. CKP 2 pangkal di resistor ini saya potong, saya cut ya, saya potong jalurnya. Lalu saya coba tadi jumper langsung ke panelnya sini pakai resistor 2K7. Nah, jadi setelah jalur dipotong ya, setelah jalur dipotong baru dipasang di sini hambatan resistor 2,7 kilo ya di CKP 2. Setelah itu tadi saya tes lagi, sama sekali tidak ada perubahan, masih tetap seperti awal ya, masih tetap seperti awal. Jadi ya mau tidak mau saya sambung ulang semua. Ini kawat ini belum ada ya, jadi saya sambung ulang semua jalur kanan dan kiri utuh ya. Setelah itu saya coba lagi yang cara kedua ya. Di sini saya coba jalur pangkal CKP 1 dan CKP B1 ya. Jadi setelah tadi tidak ada perubahan, jadi di sini saya sambung ulang semua, baru pangkalnya CKP 1 sama pangkal CKP B1 sini saya potong ya. Setelah saya potong baru saya buka sini ya TH1 ya, untuk menaikkan tegangan P-off di sini ya, jadi 24. Jadi setelah tadi udah tersambung semua utuh, baru jalur pangkal CKP 1 dan CKP B1 ini saya potong pakai silet ya. Jadi dari resistor ke jalur kaca ini sudah putus ya, karena sudah saya potong. Setelah itu saya jumper langsung tadi menggunakan kawat email ya, ke P-off langsung ya. Jadi dari P-off langsung saya jumper ke panel, ke titik CKP 1 dan CKP B1 ya. Setelah saya jumper juga, saya tes, hasilnya tetap tidak ada perubahan, masih seperti itu ya. Dia sudah tidak double, tetapi 65% ke atas tetap hitam ya, bergaris kasar ya. Sedangkan yang 45% ke bawah, 35% ke bawah itu normal. Jadi sebenarnya tadi saya udah sempat frustasi juga ya panel ini, karena trik hampir beberapa kali saya lakukan, hasilnya nggak maksimum. Jadi di sini saya punya trik yang lain ya, karena beberapa kali juga pernah saya mengalami hal seperti ini. Dipotong jalur kanan, potong jalur kiri juga tidak ada hasil ya. Dia berhasil tapi layarnya 65% ke atas bergaris kasar ya, sedangkan 35% ke bawah normal ya. Jadi untuk menghilangkan kasarnya itu yang 65% ke atas, terakhirnya saya menggunakan trik yang cara kelima ya. Jadi setelah tadi saya lakukan beberapa trik tidak ada hasil, jadi semuanya jalur itu saya sambung ulang kanan kiri seperti sedia kala ya. Baru saya coba trik terakhir di sini. Saya copot RD 30 ya. Saya copot RD 30, saya ganti pakai R290K. Jadi ada di ikonnya bacanya nanti di situ RD 30 ya.
resistor damper 30 di sini posisinya. Nih, RD 30. Ini ya. Letaknya di sini. Nih, yang sudah saya pasang kawat. Ya, RD 30. Jadi resistor yang lama itu saya buka resistor bawahnya ya, warna hitam kecil itu saya bongkar, baru saya pasang di situ resistor 290 kilo. Ya terserah mau pakai resistor SMD boleh, resistor apapun boleh, yang penting nilainya itu sekitar 290 kilo. Jika nanti meleset sedikit ya, kalau kurang maksimum hasilnya, garis kasar ke atasnya ini ya, mungkin nilainya ini nanti dinaikkan sedikit 300 atau 240 diturunkan ya, sesuaikan aja nanti untuk hilangkan ini. Pokoknya hasil maksimumnya lah. Jadi nanti ini tampilan atas sama bawah semuanya sama ya. Terus yang kedua, saya copot termistor 1 TH1. Nih, TH1 di sini ya, saya open, saya copot. Oke, yang ketiga, ini tidak ada ya. Potong pangkal jalur CKP2 yang ke panel, lalu pasang R2 kilo 2,2 kilo ya. Di sini potong pangkal jalur CKP2 yang ke panel, lalu pasang di situ nanti resistor ya, 2K2 ya. Ini dia titiknya. Tapi sebelum di jumper ini nanti di sini jalur CKP2 ini, di sini ada keterangan CKP2 ya. Di sini ada keterangan CKP2, baru masuk kemari, baru nanti jalur yang dari sini yang menuju ke panel itu dipotong dulu ya. Jangan sampai nggak dipotong. Kalau ini nggak dipotong, IC DC to DC, IC besar ini bakalan short ya, bakalan rusak. Jadi sini jalur CKP2 yang menuju ke panel kaca itu dipotong. Di atas resistor sini ya, carilah pokoknya jalur CKP ini ya, CKP2 yang menuju panel kaca itu dipotong serapi mungkin ya, asal supaya tidak berlaga sama jalur yang lain ya. Oke, baru nanti kita pasang di sini. Nih seperti ini saya bikin. Ini sementara aja sih, nanti saya akan pakai cari resistor yang SMD ya, letaknya di mana. Yang penting pokoknya seperti inilah simulasinya, pasang resistor 2K2 ya. Baru nanti ujung resistor ini satunya masukkan ke jalur kaca, ke panelnya ya. Berarti ibaratnya kalau di sini kita solder, di sinilah kaki resistornya satu menuju ke ujung yang sudah kita potong tadi ya, CKP2 yang menuju kaca ya, seperti ini. Setelah itu, setelah kita jumper, baru di sini jalur yang kita potong, ini potong habis ya. Cukup kita tinggalkan satu jalur aja, yaitu jalur yang ini kita sisakan. Ini jangan potong. Ini di open ya, jalur ini ya. Jalur ini jangan dipotong, cukup ini. Yang ini saya cut semua. Satu, ini saya potong. Jadi jalur sebelah sini itu satu saya sisakan.
Kalau ini nggak disisakan, ini kalau seandainya sudah kita jumper seperti ini, kalau kita hidupkan gambarnya blank hitam ya, blank hitam ya, tidak keluar gambar. Kalau jalur ini kita potong juga, jadi jalur ini kita sisakan. Jadi yang kita cut di sini jalur 1 ini 3 4 5 6 7 8 ya, seperti itulah simulasinya. Sedangkan jalur yang sebelah sini utuh semuanya saya pasang. Ini udah disambung ya, jadi semuanya utuh. Lalu resistor yang di sini copot. Nih, ini udah saya copot nih. Saya tunjukkan di sini kan ada 1 2 3 4 resistor ya. Jadi resistor yang sini udah ini saya copot. Jadi resistor di sini yang saya copot, resistor ini 1 TH1 sama resistor di sini tadi ya, di titik RD30 itu udah saya copot. Lalu saya pasang ini sementara aja ya, karena saya masih eksperimen aja, modifikasi, nanti saya rapikan. Maklum stok resistor lagi nggak ada, jadi sementara untuk ngetes dulu ya saya gunakan resistor ini. Ini resistor tadi saya seri-seri semua dengan nilai 290 kilo ya, itu aja sih. Jadi inilah sekarang saya gunakan trik yang ini. Lalu coba kita lihat hasilnya ya. Karena tadi semua trik-trik udah saya lakukan ya, potong jalur, naikkan tegangan TH1, tidak ada hasil. Jadi terakhirnya saya gunakan trik ini ya. Jadi setelah saya gunakan trik ini gambar ke atas sudah normal, tidak ada lagi perbedaan ya, semuanya tampilannya sama. Boleh kita tes, kita akan coba tes hasil gambarnya ya. Sendi-sendi juga. Wah, jadi ini kayaknya udah deh, kayaknya nggak usah tunggu lama-lama, beli tiga-tiganya aja gimana Pak? Karena semuanya Gambarnya tidak lagi ungu, tidak bergetar ya. Kalau misalkan Anda masih mau bertanya-tanya ataupun mau langsung pesan sekarang juga, langsung hubungi call center kami sekarang juga nih ya Pak, karena lagi ada harga spesial di mana Rp1.660.000. Ini Anda sudah bisa mendapatkan tidak hanya salah satu warnanya dari kalung ini, tapi juga mendapatkan gelangnya. Lalu ada satu lagi Pak. Satu lagi adalah gelang spektrum. Gelang spektrum ini yang manfaatnya juga sangat luar biasa sekali. Semuanya memiliki kandungan batu utama yaitu ginsamyo, lalu juga ada titaniumnya, ada serbuk. Oke, jadi biar saya terangin lagi semua dari awal ya. Mana tahu nanti teman-teman punya kasus seperti ini. Awal mula itu kalau dia gambarnya hanya double ya, double, tidak bergetar terlalu keras ya, mungkin dia getarnya hanya sedikit aja gini, atau dia gambarnya berubah ungu ya, kadang pink ya, atau dia gambarnya hanya double 2 biasanya. Saya tidak motong jalur sama sekali ya, resistor di sini semuanya nggak saya pegang. Kita cukup hanya di sini aja menshotkan CD37 dan RD40 ya di atasnya, seperti yang udah saya jelaskan tadi sebelumnya ya. Jika gambarnya double, biasanya saya nggak perlu potong jalur, nggak perlu naikkan tegangan TH1 ya. Saya cukup biasanya menshotkan CD37 dan RD40 dengan nilai resistor ya. Biasanya ya kalau memang nanti teman-teman mau lebih gampang ya, beli aja nanti mungkin resistor variabel ya.